Engkau baik, sangat baik.
kembali. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Alyar. Bagi teman-teman pemuda dan remaja, pujian yang sungguh luar biasa. Biarlah di masa muda kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita
akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagi, dan yang mustahil bagiku. Ku percaya pada Yesus, ku percaya padamu. Amin. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya.
padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak sedikit pun di hati kami untuk tidak percaya padamu Tuhan. Karena kami tahu hidup ini diatur dan dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkau yang telah menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Engkau yang telah menguatkan kami dari segala kelemahan kami. Engkau yang telah membuat kami sehat Tuhan. Engkau yang membuat kami kuat sampai saat ini. Bahkan kami tidak pernah kekurangan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. 1 minggu lamanya kami di tengah-tengah kesibukan, usaha pekerjaan, karir, pendidikan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat ini untuk kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima setiap pujian, penyembahan, ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga biar mendatangkan berkat di tengah-tengah kami mengiring Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Isi batin kami tak ada tersembunyi di hadapan Engkau. Tuhan, lihat ketulusan dan kemurnian hati kami untuk datang memuji menyembah Tuhan. Memberi pengagungan kepadamu. Sebab Engkau layak menerima itu daripada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Biar firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami semua. Menegur dan menasihati kehidupan kami. Supaya kehidupan kami dari hari ke hari terus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sungguh baik dan sangat amat baik bagi saudara dan saya. Kalau kita ada hari ini, saat ini sekali lagi, itu karena kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita beri aplaus, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia layak menerima pengagungan daripada saudara dan saya. Haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan ya, supaya kita jangan melepaskan keyakinan, kepercayaan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jangan sampai ya cuman karena persoalan masalah kita terlepas tangan kita dari owner hidup saudara dan saya. Tapi mari kita mau pegang terus ya. Haleluya. Apapun kondisi, apapun keadaan, tetap tangan kita pegang siapa? Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan, tetap pegang Tuhan Yesus. Haleluya. Laki-laki jangan ikut seperti siapa yang menjual kacang merah, apa? Yang karena kacang merah? Siapa? Esau. Nah. Jadi laki-laki tolong jangan karena bibir merah Anda mengorbankan, melepaskan kepercayaan. Ya. Haleluya. Jangan seperti Esau katanya. Haleluya. Baik. Nah hari ini saya ingin kita lihat firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya, sekali lagi Efesus pasalnya yang ketiga, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Haleluya. Kalau sudah dapat, ya, saya akan bacakan buat kita semua ya.
Bapak Ibu bisa perhatikan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan yang terakhir. Dikatakan firman Tuhan, itulah sebabnya, ini Paulus, itulah sebabnya aku sujud pada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam kasih Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan firman Tuhan ayatnya yang ke 18. Dikatakan firman Tuhan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini. Perhatikan, dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami apa? Memahami kasih Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu tema khotbah saya pagi hari ini, pentingnya memahami kasih Kristus. Haleluya. Paulus dalam doanya, isi doanya supaya orang-orang percaya yang ada di Efesus, mereka bisa memahami kasih Kristus. Saudara, dijelaskan panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya, luar biasa. Artinya bahwa menurut Paulus, penting buat orang-orang percaya di zaman itu, di kota Efesus, supaya mereka memahami apa sih sebenarnya kasih Kristus buat orang-orang percaya. Apa sih kasih Kristus kepada saudara dan saya. Sebab kalau kita memahami, saya menemukan minimal ada 3 kebenaran penting dalam firman Tuhan pagi hari ini. Pentingnya kita memahami kasih Kristus. Mari kita lihat sama-sama, kita mulai ya. Pentingnya bagi kekristenan untuk memahami kasih Kristus itu enggak gampang, enggak main-main. Dan saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita memahami kasih Kristus, maka ada dampak yang positif, ada pengaruh yang luar biasa dalam kepengiringan saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan di zaman akhir ini. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi Paulus untuk mendoakan orang-orang yang ada di Efesus. Ini doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya ulangi lagi baca ini. Ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, semua termasuk saudara dan saya, di zaman itu dan zaman sekarang. Zaman old dan zaman now.
Yang penting jangan zaman now. Itu yang bahaya. Ya. Karena sekarang ini zaman selain now zaman edan. Ya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Next, lihat. Ini pentingnya memahami kasih Kristus. Minimal tadi saya katakan ada 3 dampak atau pengaruh bagi kekristenan kita sebagai pengikut Tuhan. Dari kita memahami pentingnya kasih Kristus itu. Yang pertama itu ada pada ayat 14 sampai 16. Kalau saudara perhatikan saya baca, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Paulus berdoa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga, di atas bumi, pokoknya semua, ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Haleluya. Apa sih dampak atau pengaruh ketika saudara dan saya memahami kasih Kristus itu? Saya catat di sini, yang pertama, kita akan mengalami kekuatan secara rohani. Haleluya. Orang yang memahami kasih Kristus dipastikan dia kuat secara rohani. Orang-orang di Efesus, kenapa Paulus mendoakan mereka semacam ini? Karena tidak gampang tantangan persoalan yang mereka hadapi di kota itu. Kenapa mereka hanya sebagian kecil, sebagian besar tidak percaya Yesus. Hanya sebagian kecil dari hasil penginjilan daripada Paulus. Anda tahu kalau minoritas berhadapan dengan mayoritas, kira-kira apa yang terjadi bagi minoritas? Haleluya. Di zaman itu, orang Kristen masih minoritas di kota Efesus. Karena itu Paulus berdoa supaya mereka harus memahami kasih Kristus. Dan dengan memahami kasih Kristus, yang pertama saya temukan itu mereka akan mengalami kekuatan secara rohani. Orang kalau sudah kuat secara rohani, tidak gampang putus asa hidupnya. Orang kalau sudah kuat secara rohani, tidak gampang kecewa hidupnya. Orang kalau sudah kuat secara rohani, tidak gampang terombang-ambing dia. Amin. Haleluya. Dan memahami kasih Kristus itu penting bagi Paulus untuk disampaikan kepada orang-orang di Efesus supaya mereka kuat. Kenapa orang bisa baru dia pendapat dia saya tidak diterima, dia bisa tinggalkan gereja. Itu tanda dia tidak kuat secara rohani. Dia tidak memahami kasih Kristus. Kasih Kristus itu luar biasa, saudara. Kasih Kristus itu kalau dalam ayat ini unlimited. Amin. Siapa yang bisa mengukurnya? Tinggi, dalam, panjang. Jadi kalau saudara ada masalah persoalan, ingat kasih Kristus. Tidak mungkin masalah ini akan menghancurkan hidup saya. Haleluya. Ini orang yang memahami kasih Kristus. Kalau ada yang mengecewakan saudara, ingat kasih Kristus. Pahami bahwa kasih Kristus tidak akan mungkin mengecewakan saudara dan saya. Amin. Tapi kalau kita tidak pahami kasih Kristus, hanya mengerti, paham sedikit-sedikit, ya baru saja kita dikecewakan, kita sudah tidak. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya catat dari poin pertama ini, next, ya, mengalami kekuatan rohani. Ya. Tidak mudah bimbang dan ragu dalam hidup rohani. Begitu juga secara lahiriah. Ini orang yang kuat secara rohani. Haleluya. Jadi memahami, pentingnya memahami kasih Kristus. Yang pertama tadi, menguatkan hidup rohani kita. Ingat, kehidupan rohani menentukan kehidupan jasmani. Jangan dibalik. Jangan dibalik, kehidupan jasmani ditentukan oleh kehidupan rohani. Tidak. Ya.
Jadi kalau rohani sudah baik, pasti lahiriah kita baik. Haleluya. Nah, orang yang kuat tidak mudah bimbang dan ragu dalam hidup rohani. Begitu juga secara lahiriah. Itu orang yang kuat rohani. Yang berikut, iman orang tersebut sangat kuat dan teguh, kokoh. Orang yang memahami kasih Kristus dipastikan dia akan kuat secara rohani. Dan orang yang kuat secara rohani, saya beritahu, saya catat di sini, imannya itu iman yang tidak gampang menyerah. Bukan kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Istri tidak layani baik, mengeluh. Suami tidak kasih uang, mengeluh. Anak-anak kepala batu, mengeluh. Orang tua kepada anak-anak tidak ikut depa mau, mengeluh. Haleluya. Itu iman apa? Harus kita ambil imannya Ishak. Waktu Abraham panggil Ishak, ayo kita ke gunung untuk berdoa. Ishak tidak bilang gini, berdoa bikin apa Bapak? Tapi Ishak, ya, bukan Ishak Ramba ya. Ishak Ramba saudara belum. Jadi setiap kali Abraham bilang jalan, Ishak dia ikut saja. Padahal Ishak tidak tahu kalau dia mau tidak tahu, dia ikut saja. Haleluya. Bahkan sampai Alkitab mencatat, dia sudah di atas mana? Sudah di atas kayu bakar. Sudah diikat. Dia sudah diikat. Mau dipersembahkan. Saudara tahu, Ishak dia tenang saja. Ini yang saya bilang, iman yang sangat kuat. Ini yang saya bilang, iman yang kokoh. Haleluya. Iman seperti ini, saudara, dihasilkan oleh orang yang memahami kasih Kristus. Orang yang tidak memahami, makanya saya kasih tema khotbah, pentingnya memahami kasih Kristus. Penting. Haleluya. Orang yang memahami kasih Kristus yang pertama tadi, dia pasti mengalami kekuatan secara rohani. Dan orang yang sudah kuat secara rohani tidak mudah bimbang, ragu dalam hidup rohani. Begitu juga secara rohani. Yang berikut, iman orang itu sangat kuat dan teguh kokoh. Kita kadang-kadang penyanyi dunia itu lebih kuat kelihatannya. Ada lagu bilang gini, meskipun tidur di mana? Tidur di koran. Ada lagunya itu, lagu lama. Tidur di koran, makan nasi garam. Tapi dia tidak pernah kecewa. Saya sudah lupa lagu itu, lagu lama. Ada yang masih ingat lagu itu? Tidur beralaskan koran. Kita ini tidur sudah di spring bed, pakai AC lagi. Waduh. Tapi hidupnya mengeluh saja. Hidupnya masih suka salahkan orang. Hidupnya masih suka kecewa. Ini tidak kuat, saudara. Haleluya. Dan saya catat di sini, imannya berakar dan berdasar. Haleluya. Orang yang memahami firman, memahami kasih Kristus, yang pertama dia pasti akan kuat secara rohani. Dan kalau sudah kuat rohani, lihat, imannya itu berakar. Salah satu contoh dalam firman Tuhan, iman yang berakar itu saya catat sini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu iman yang berakar, berdasar itu seperti itu, yang berakar. Meskipun Tuhan tak menjawab doa, tapi tetap dia menyembah Tuhan. Itu iman berakar.
Saudara, kalau saudara punya doa tidak dijawab, sudah tidak dijawab, tambah masalah lagi. Kira-kira saudara masih mau ke gereja kah? Kira-kira saudara masih mau menyembahmu? Pikiran datang. Berdoa saja terjawab. Kok masihkah? Ku sembahmu. Iblis datang di pikiran. Masalah bertubi-tubi. Haleluya. Jarang dapat orang itu. Orang itu hanya karena dia memahami kasih Kristus. Makanya di tengah-tengah umat minoritas di kota Efesus, yang notabene hasil penginjilan Paulus dan kawan-kawan, Paulus berdoa supaya mereka memahami kasih Kristus, betapa dalamnya, tingginya, panjangnya, dan lebarnya kasih Kristus. Harus kita paham. Dan orang yang memahami itu, Bapak Ibu Saudara, pasti yang pertama kuat. Amin. Bilang kiri kanan, kau harus pahami kasih Kristus. Anak muda, dengar. Kalau kau pahami kasih Kristus, kau tidak akan pernah kecewa meskipun kau dikasih putus. Haleluya. Nah akan. Meskipun kasih putus, biasa saja. Haleluya. Ya. Karena kasih Kristus itu, saya mau kasih tahu, saya temukan kebenaran satu soal siapa Yesus. Kalau waktu Yesus masih ada, Yesus masih hadir di dunia dalam bentuk fisik, dia terbatas. Betul enggak? Waktu Yesus masih ada di dunia, dia terbatas. Kenapa? Kenapa terbatas? Dia bisa ada di Yerusalem, tapi dia tidak ada di Galilea. Dia harus jalan kaki kemana? Galilea. Itu terbatas. Terbatas dalam bentuk fisiknya. Tapi waktu dia mau naik ke surga, dia bilang begini, saya temukan ini kebenaran menurut saya ini sangat powerful dan saya terberkati. Waktu dia naik ke surga, dia bilang begini, aku lebih baik aku pergi supaya akan datang apa? Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Nah, seorang penolong itu apa? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau kasih tanya saudara, Roh Kudus bisa enggak dia saat ini ada di sini, saat yang sama dia ada di sana? Hah? Bisa? Nah, itu yang saya sebut Jesus Unlimited. Kalau Yesus waktu hadir pertama, dia limited, dia terbatas, dia limited. Tapi dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus itu unlimited, bisa ada di mana-mana, waktu yang sama. Dia bisa bekerja yang sama. Makanya dalam Yohanes dibilang, kamu akan melakukan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena dia kirim apa? Roh. Haleluya. Jadi waktu Yesus lakukan di zaman itu, dia bilang kamu akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan kalau Roh Kudus ada pada saudara dan saya. Haleluya. Makanya Roh Kudus itu saya sebut dia sebagai Yesus Unlimited. Rohnya. Sementara Yesus waktu zaman itu, dia terbatas. Kuasanya tidak terbatas, tapi pribadi dia terbatas. Karena dia tidak bisa ada di berapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Haleluya. Saya dapat waduh luar biasa. Yesus kita itu luar biasa, saudara. Ya, Roh Kudus, rohnya yang dia kirimkan kepada kita itu lebih dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, harus kita pahami benar kasihnya itu.
Kasih Kristus itu. Jadi yang pertama, pentingnya kita memahami kasih Kristus, kita akan mengalami kekuatan secara rohani. Haleluya. Yang kedua, perhatikan. Penting yang kedua kalau kita memahami kasih Kristus, perhatikan, kita akan mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Kedahsyatan, saya catat ini, kita akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Alasannya, kenapa Pak Pendeta bilang dahsyatnya kasih Kristus itu? Alasannya sederhana, dalam ayat 18 dan 19. Dari tadi saya ulang-ulang, kalau kamu memahami betapa, ada 4 di situ, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Kristus. Ini yang saya sebut dahsyat, terlalu dahsyat. Itu yang akan saudara dan saya alami dalam hidup ini. Makanya pahami. Jangan sampai cuma karena kesulitan kecil, Anda anggap remeh kasih Kristus ini. Lebarnya tidak dicatat, ukurannya 820 kah, 1 hektar kah, tidak dicatat. Panjangnya juga tidak dicatat, tidak tahu berapa ribuan kilo. Dalamnya tidak dicatat. Maksudnya begini, Anda pahami kalimat ini bahwa betapa dahsyat kasih Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Karena itu poin yang kedua, saya catat di sini, kita akan mengalami kedahsyatan kasih Kristus itu. Kita harus pahami. Haleluya. Kita akan mengalami. Jangan sampai saudara cuman persoalan kecil, kesulitan kecil, ya. Lantas kasih Kristus ini kita anggap hal yang sederhana. No. Kasih Kristus itu luar biasa, saudara. Coba Anda bayangkan lebarnya kasih Kristus. Anda bayangkan betapa panjangnya kasih Kristus itu buat saudara dan saya. Anda bisa bayangkan betapa dalamnya kasih Kristus itu buat kita. Betapa tingginya kasih Kristus itu buat saudara dan saya. Apakah lebar, panjangnya, dalamnya, tingginya ini lebih besar dari masalah saudara dan saya? Menurut saya tidak. Masalah kita terlalu kecil. Kesulitan kita terlalu kecil. Pergumulan kita terlalu kecil. Amin. Haleluya. Beban kita terlalu kecil. Kasih tahu kiri kanan, bebanmu kecil. Bebanmu kecil. Aduh. Pahami kasih Kristus, saudara. Bebanmu kecil. Haleluya. Kopo utang berapa? Berapa miliar kopo utang? Kecil. Masa cuma gara-gara utang kita kehilangan jati diri? Cuma gara-gara utang kita kehilangan kepercayaan diri? Kecil utang kita. Amin. Lebarnya kasih Kristus. Kau punya kesulitan berapa besar kah? Berapa dalam kesulitan? Berapa panjang persoalan? Ini unlimited. Persoalanmu limited. Suatu saat akan persoalanmu tidak kekal. Masalahmu tidak kekal. Bebanmu tidak kekal. Ada masa kadaluarsanya. Tapi kasih Kristus, no. Amin. Masa ku anggap enteng? Itu karena tidak memahami kasih Kristus. Kalau kau pahami kasih Kristus, biar ada masalah, biar ada kesulitan, biar ada beban, saya mau sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, saudara. Begitu. Orang mau cerita saya sampai mulutnya berbusa-busa, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Begitu. Ini karena orang tidak paham kasih Kristus.
Wajar masuk gereja. Kenapa? Saya malu jangan ada yang lihat saya. Karena tidak paham kasih Kristus. Kalau kita paham lebarnya, panjangnya kasih Kristus, dalam dan tingginya kasih Kristus. Kau datang gereja, lihat Yesus. Jangan kau lihat itu Pak kastanya. Lihat Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Bagaimana kau nyanyi begitu kalau kau lihat Alvin? Ku menyembahmu. Tidak memahami kasih Kristus. Makanya saya mau tahu kalau masuk gereja, tolong jangan lihat orang. Kalau kau mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jangan lihat orang. Lihat siapa? Lihat Yesus. Kalau kau lihat orang, iblis sedang kuasai pikiran. Makanya di gereja juga jangan bilang di gereja tidak ada iblis. Justru paling banyak iblis di gereja. Iya. Banyak iblis di gereja. Pas dia mau menyembah Tuhan, dia lihat orang, iblis, kau ada sana lihat dan lihat kau itu. Kau belum bereskan masalahmu. Sampai ada bahasa, saya bereskan masalah saya, baru saya masuk gereja. Itu keliru besar. Siapa yang ajar itu? Selesaikan masalah baru saya masuk gereja. Tolong kasih tahu saya siapa yang ajar itu. Hamba Tuhan, majelis, kah? Pendeta dari mana? Itu bukan begitu. Pahami kasih Kristus, bro, sis. Bro and sis. Pahami kasih Kristus. Amin. Makanya kalau ke gereja lihat Tuhan. Kalau gereja cari Tuhan. Jangan masuk gereja lihat yang lain dan cari yang lain. Kalau orang memahami kasih Kristus, masuk gereja, dia akan lihat Tuhan. Amin. Kalau kau lihat orang, kau akan kecewa. Kau lihat orang, kau bisa tersinggung. Bayangkan, orang baru berjalan, saya kok tersinggung. Heran saya. Orang baru jalan, dia sudah tersinggung. Tidak hormat. Lah memang dia punya sifat begitu, kenapa kau membutuh hormat? Haleluya. Lihat dia pegaya saja, kau ya. Dia yang beli kulkas, kau yang kedinginan. Heran. Ini orang Kristen yang tidak memahami kasih Kristus. Kenapa kau yang kedinginan? Dia yang beli kulkas. Tapi kalau kita memahami kasih Kristus, lebarnya, dalamnya. Amin. Makanya sekali lagi, tolong kalau masuk gereja, jangan lihat orang. Amin. Datang gereja itu lihat Tuhan. Saya kalau memuji Tuhan, saya membayangkan Tuhan Yesus lagi begini di saya. Saya bayangkan. Meskipun imajinasi, tapi saya lihat Tuhan. Begitu. Jangan kok menyembah Tuhan, memuji Tuhan, yang kau pikirkan, Pak Julius punya laundry ini salah bawa. Suruh cuci laundry baru 35 kita kirim, datang 36. Ini yang satu siapa punya. Kalau yang datang bagus mungkin bagus juga ini. Ini dan datang kain lap. Gereja itu jangan sampai kita datang gereja tapi pikiran kemana-mana, pikiran yang aneh-aneh. Haleluya. Makanya kita penting bagi Paulus sampai dia berdoa berulang-ulang supaya mereka memahami kasih Kristus. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita memahami kasih Kristus? Perhatikan, saya tulis di sini, mengalami peristiwa-peristiwa supranatural alias mujizat yang tak terpikirkan. Orang yang memahami kasih Kristus, dia miskin bisa jadi kaya. Nggak diberkati, dia bisa diberkati. Orang yang memahami kasih Kristus, lihat,
Saya catat di sini, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, supranatural. Dia akan mengalami mujizat. Baca ayatnya, ayat 20 dikatakan firman Tuhan bilang apa? Ayat 20 bilang begini, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Dan kita, kok pikir apa? Kok cuma pikir rumah 7 kali 15? Tuhan siapkan 20 kali 20. Amin firman Tuhan. Yang penting kau paham kasih Kristus. Haleluya. Kau perlu apa? Mobil apa yang kau perlu sekarang? Haleluya. Apa? Mobil apa? Land Cruiser. Tuhan akan kasih lebih dari Land Cruiser. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Apalagi Roma Irama. Ini janji. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau bahasa Jawa bukan banyak, buahnya daripada yang kita. Kau doa apa? Cuma doa pekerjaan saya. Tuhan berikan saya pekerjaan. Tuhan bilang pekerjaan kecil. Amin. Siapa yang sedang doa pekerjaan hari ini? Anak-anak muda sudah Tuhan siapkan pekerjaan jauh daripada yang kau doakan. Kau doa cuma cleaning, doa mungkin cuman bagian mungkin bagian apa ya? Janganlah cleaning service. Kalaupun kau doa cleaning service, Tuhan tidak akan kasih di cleaning service. Tuhan akan kasih lebih. Perhatikan firman Tuhan bilang, jauh dari apa yang kita doakan. Tuhan, saya biar cuma cleaning service, tidak mungkin Tuhan kasih cleaning service. Haleluya. Itu yang saya catat poin ketiga tadi, bahwa kita akan mengalami peristiwa-peristiwa supranatural. Supranatural itu sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Haleluya. Siapa bisa, saya mau tanya, mungkin bagi saudara yang pengusaha-pengusaha, Anda bisa bayangkan 20 tahun yang lalu Anda bisa kelola uang ber-MM? Tidak mungkin. Anda tidak pikirkan kalau Anda dipercayakan Tuhan untuk kelola uang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Tidak terbayangkan. Kalau hari-hari ini Anda punya omset 10 sampai 20 miliar, 30 miliar. Saya mau kasih tahu. Itu karena karya besar Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Itulah dampak pengaruh bagi orang yang memahami kasih Kristus. Orang-orang Efesus meskipun mereka minoritas pada saat itu. Tapi karena mereka, Paulus berdoa supaya mereka memahami kasih Kristus. Dan pada akhirnya di kota Efesus, dengar baik. Latar belakang hasilnya dari orang-orang minoritas kepercayaan pada Yesus pada saat itu, mereka jadi orang-orang hebat di kota itu. Amin. Kenapa? Buktinya ada di Alkitab kita, kota Efesus. Kenapa? Orang-orang percaya jadi orang-orang hebat. Salah satu contoh yang saya mau kasih tahu, jadi orang hebat itu adalah dalam perjanjian lama. Siapa? Yusuf memahami betul kasih Allah. Dia memahami betul kasih Allah. Makanya meskipun dia saudara tidak suka dia, Yusuf saudaranya tidak suka dia. Jadi kalau saudara dengar, kalau ada saudaramu, kakakmu, adikmu tidak suka dia, tidak usah balas. Kalau kau yang memahami kasih Kristus, biasa saja. Seperti Yusuf, kakak-kakaknya tidak suka dia. Bahkan kakak-kakaknya merencanakan untuk apa? Membunuh dia. Sebelum dibunuh, buang saja dia. Yusuf dibuang. Sudah tahu cerita itu? Sudah tahu ending cerita Yusuf? Ini ayatnya yang ke-20. Dia jadi seorang Perdana Menteri. Perhatikan baik-baik. Jadi Perdana Menteri di Mesir waktu itu. Tidak ada gelar. Pernah ada catat sarjana di mana dia?
Yusuf waktu itu kuliah di mana? Terus dapat sarjana, S1, S2, S3. Baru pernah terjadi seorang Perdana Menteri non gelar. Haleluya. Zaman itu. Kalau saudara baca kisah cerita Tuhan, kalau kita memahami kasih Kristus, Dia akan lakukan buat saudara dan saya peristiwa-peristiwa di luar akal. Itu akan kita alami. Amin, saudara. Mau mengalami mujizat Tuhan seperti itu? Saya catat di sini, kuasa tak terbatas terjadi dalam hidup kita. Kuasa yang tak terbatas terjadi dalam hidup kita. Yang berikut, berkat tanpa batas mengalir bagi kita. Saudara mau mengalami berkat tanpa batas? Berkat unlimited. Haleluya. Ada yang bilang begini, Pak, kalau berkat tanpa batas tuh berarti saya dapat banyak. No, dengar baik. Tuhan tahu kapasitasmu. Ingat, Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu Pak Evan punya kapasitas hanya bisa ngurus 500 juta. Tapi bagi Pak Evan itu sudah berkat tanpa batas. Amin. Jangan sama-samakan. Masa saya cuma 500 baru Pak Roy berapa miliar? Kan? Beda. Masing-masing kita sudah ada kapasitas. Saya Tuhan tahu. Oh, saya tuh cuma, bagi saya berkat tanpa batas. Menurut Tuhan kapasitas saya 1M. Ya sudah. Bagi saya itu sudah luar biasa. Jangan bilang Tuhan, kalau dia bisa 30M, ya saya 50M lah. Tuhan itu tahu. Anda yang punya kemampuan cuma 1M, Tuhan kasih 5M, bisa saja kau beli. Begitu dapat 5M sampai pulang rumah, ini ganti nih kursi ini. Ini meja ini ganti ini uang banyak. Ini meja mana, televisi ganti yang besar. Dia pilih kamar ada di pebini. Termasuk ini juga ganti ini. Karena kapasitasmu Tuhan tahu. Berkat Tuhan bisa menjebak kita kalau kita tidak mampu. Makanya Tuhan kasih kita sesuai dengan, belum ada berkat saya jalan sombong. Baru berkat, baru dapat 100 juta dia langsung berdiri. So tidak injak tanah. Bagaimana Tuhan mau kasih? Aduh. Jadi pahami yang saya catat sini, berkat tanpa batas mengalir buat kita sesuai kapasitas. Bobotmu Tuhan tahu. Haleluya. Jadi kalau kau ada mobil Avanza sekarang ini, dengar baik, memang bobotnya itu Anda dapat mobil Avanza, lu dahsyat luar biasa itu. Itu berkat tanpa batas bagimu. Jangan bandingin, masa saya berkat tanpa batas Avanza, Pak Gembala Fortuna? Ya memang kita Tuhan sudah tahu. Justru kalau Tuhan kasih lebih berbahaya buat Anda. Itu bisa jadi berkat jebakan Batman. Bilang kiri kanan, saya tidak mau berkat jebakan Batman. Tidak mau. Saya tidak mau. Saya mau berkat menjadi berkat buat saya, tapi juga berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, mujizat pasti berlaku buat orang percaya. Amin, saudara. 3 kebenaran firman Tuhan. Pentingnya memahami kasih Kristus. Yang pertama, kita akan mengalami kekuatan secara rohani. Rohani kita pasti kuat. Yang kedua, saya catat di sini, kita akan mengalami kedahsyatan kasih itu. Karena tidak bisa kita bayangkan betapa dalamnya, tingginya, panjangnya, dan lebarnya kasih itu. Apapun pergumulan, masalah, penderitaan, beban, persoalan, kesulitan, tidak mungkin lebih besar daripada kedahsyatan kasih Yesus. Amin. Dan yang terakhir, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa supranatural. Alkitab mencatat, Dia yang akan melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari pemain musik singa maju ke depan. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan.
Yesuslah Tuhan yang layak. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, amin, haleluya, haleluya. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak dipindah, layak disembah oleh suku, oh Tuhan, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta bagiku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, amin. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Rindu melihat kemuliaan, amin. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kota Sorong bagi, amin, amin, haleluya. Kota Sorong bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa dan serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tahu bangsa ini Tuhan ada karena kehendak dan rencana-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa memberkati bangsa Indonesia ini. Kami berdoa biar kesejahteraan dari Tuhan terjadi buat bangsa ini. Dijauhkan dari segala perpecahan di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami beri berkat buat bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan terjadi curahan berkat, curahan Roh Kudus yang luar biasa. Kami percaya hujan keselamatan terjadi buat bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan. Bangsa ini Tuhan akan penuh dengan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati bangsa Indonesia mulai dari pulau-pulau, Pulau Sumatera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulau Kalimantan penuh kemuliaan, Pulau Bali, Pulau Jakarta penuh kemuliaan, Pulau Sulawesi penuh kemuliaan Tuhan. Pulau Maluku dalam nama Yesus penuh kemuliaan. Pulau Timur dalam nama Yesus penuh kemuliaan. Papua, tanah Papua dipenuhi kemuliaan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan masuk di masa kemuliaan sehingga semua jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kota Sorong kami berdoa. Tuhan, proteksi kota ini dalam nama Yesus. Perlindungan buat kota ini. Selamatkan jiwa-jiwa di kota ini dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sebentar jamin kami adakan ibadah di reklamasi. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bawa juga, bawa anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama berdoa. Amin. Untuk bangsa dan negeri kami ini. Dalam nama Yesus. Acara sebentar. Amin. 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 Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dalam kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Yang akan menaungi semua daerah reklamasi sehingga kami bersekutu bersama-sama. Haleluya Yesus. Amin. Kami melihat kuasa dan bisa Tuhan terjadi. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan itu mendengar dan Tuhan akan menjawab. Amin. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati, kita akan langsung mengakhiri ibadah kita. Mensyukuri semua berkat Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Naikkan syukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji syukur bagimu, ku tinggikan Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, pujilah. Nah, sekali lagi, segala puji syukur
akhir ibadah raya kami hari ini, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak terima kemuliaan. Kami percaya kami sudah menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Sebelum kami kembali pulang, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini. Tuhan tolong memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami hanya berdoa Tuhan mampu memberi jalan keluar bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Patrau yang tengah terganggu kesehatannya, lagi sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan datang kunjungi, lawat dan jamah dalam nama Yesus. Bebaskan dia dari sakit penyakit, sembuhkan dia Tuhan. Dan begitu juga jemaat yang lain yang sakit yang tidak kami sebutkan juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kesembuhan kami mau hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir, bahkan pendidikan anak-anak kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan, buat kami naik dan bukan turun. Biarlah kami Tuhan bertambah-tambah berkat bagi kami. Karena kami percaya Tuhan punya berkat dan Tuhanlah yang punya hak untuk memberikan berkat itu bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan, berkat yang dari Tuhan itulah yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan buat tahun ini anak-anak kami yang dalam pendidikan boleh meninggalkan tingkat SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA juga sudah lulus dan masuk dalam perguruan tinggi. Kami berdoa, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami percaya masa depan pendidikan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong dan memberkati. Tuhan buat apa yang mereka rindukan itu tergenapi, sehingga di dalam hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Begitu juga yang naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Tuhan kami bersyukur, kami percaya Tuhan semua ini karena campur tangan Tuhan buat anak-anak kami. Bapak, memasuki musim libur ini, hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan khusus untuk jemaat. Mungkin akan ada yang berlibur ke luar kota Sorong. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mendahului rencana-rencana mereka, mendahului liburan mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan proteksi mereka dimanapun mereka pergi dan berada di masa liburan ini. Hamba minta perlindungan Tuhan sempurna. Sempurnalah penyertaan-Mu bagi jemaat Tuhan dalam nama Yesus, dan sempurnakan sukacita mereka dimanapun tempat mereka berlibur, dan waktu yang Tuhan kehendaki mereka kembali lagi bertemu dengan jemaat Tuhan. Kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kota Sorong kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk pembangunan gedung ibadah kami yang baru. Tuhan terus bekerja di dalamnya. Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Tukang yang mengerjakan Tuhan memberkati. Sehat-sehatkan dia selalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di waktu dan kairos Tuhan, gedung ini akan selesai demi kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Minggu ini hidup kami hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami kemanapun kami pergi dan berada, masuk keluar kami dari rumah. Berkat Tuhan terus mengikuti kami, dan kami percaya kami akan dipertemukan oleh Tuhan di minggu yang akan datang di tempat ini untuk kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan umat Tuhan pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sisa hari ini, apapun aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan berada, kami ada dalam penjagaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami sudah berdoa, bersyukur, dan akhiri ibadah raya hari ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara dan pulang serta terima berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan penyertaan bimbingan daripada kuat kuasa Roh Allah yang kudus,
biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini, besok lusa, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berbagi dan lindungi semua, dadaiku dan seisi rumahku. Sampai